Sejak berdirinya negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila, telah berulang kali terjadi tragedi nasional yang sebab musababnya terletak pada kelengahan dan kurang kewaspadaan dari pemimpin rakyat pada umumnya. Yang merupakan ujian terberat bagi keampuhan dan kesaktian Pancasila adalah pemberontakan yang dilakukan oleh G30 SPKI, di mana seluruh kekuatan dan kemampuan dari pengkhianatan G30 SPKI digunakan dalam segala bentuk dan cara untuk melakukan gerakan yang tipu daya jahat yang hampir dapat mengelabui rakyat untuk membelokkan jalan keluar dari dasar Pancasila. G30 SPKI terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Adapun yang melatar belakangi G30 SPKI ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. Terdapat pula andil dari kekuatan luar Indonesia, yakni keterlibatan dari Amerika digadang-gadang sebagai dalang dari peristiwa pemberontakan 30 September ini. CIA disebut ikut bermain mengkondisikan Angkatan Darat untuk bergerak menumpas PKI. Permisi, Pak. Bagaimana Bu Dokter? Apakah Bung Karno akan selamat? Keadaan kesehatan Bung Karno saat ini sedang kritis. Kecil kemungkinan beliau akan sembuh, dan yang terburuk, beliau bisa lumpuh atau meninggal. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Dokter. Permisi, Pak. Harga beras sekarang naik, Pak. Terus, saya harus jual harga diri saya untuk beli beras. Kok marah? Saya kan cuma bilang harga beras sekarang naik. Yang penting belinya kan halal. Dalam keadaan goblok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Nggak usah takut kepada ancaman komunis itu. Ya udah, terserah Bapak. Berhenti! Blok! Semangat kalian! Jangan menyepelekan baris berbaris. Sebelum bisa nembak, minimal kalian harus bisa baris dulu. Itu yang namanya disiplin. Mengerti? Siap, mengerti! Seluruhnya, balik kanan. Rag! Goblok! Baris saja nggak bisa. Kayak gayaan menembak orang. Yang benar kalian bodoh. Menurut Aidit, apakah isu Dewan Jenderal yang berhasil kita ramaikan harus tetap diramaikan? Sehingga masyarakat akan tetap percaya akan isu tersebut. Pokoknya pers harus kita kendalikan. Kawan Syam, sekarang kita berada di situasi sangat menentukan dan gawat dalam sejarah partai. Setelah 5 Oktober nanti, umur berapa lama kita bisa melawan? Dalam waktu 2 bulan lagi, Angkatan Darat pasti akan mengambil kekuasaan. Jadi sekarang, cuma masalah waktu. Siapa yang cepat, maka dia yang dapat. Kontak seluruh bidang pikiran maju. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota berkhusus. Kita cepat bertindak. Saya optimis bahwa gerakan ini akan berhasil. Semua muda kita berlatih di lubang buaya. Makin lama, mereka semakin kuat. Tapi, apakah nasib Bung Karno itu benar yang seperti diprediksi oleh dokter? Cepat atau lambat, adal itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, para jenderal-jenderal itu akan mengambil kekuasaan. Dan saya tidak inginkan cepat. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Cepat, hubungi kawan-kawan. Tidak bisa diterima ini. Sabar kawan Untung, informasi ini masih didalami lagi. Tidak bisa dilakukan lagi, Saudara Syam.
karena informasi yang terterima sudah diperiksa oleh kantor di kepolisian dan didukung kuat oleh mata-mata kita di PNI. Lantas, apa kita cuma tinggal diam saja? Kawan Syam, kawan Aidit. Tidak begitu juga untung. Rencana sudah disiapkan bersama biro khusus dan kita menemukan sejumlah target. Jangan lupa Syam, bahwa kita memiliki kesempatan dikarenakan ada konflik di antara tubuh Dewan Jenderal itu sendiri, yakni antara Nasution dengan Yani. Baiklah kawan Aidit. Namun, apakah kita akan berhasil jika kita hanya mengiru pada gelar kita? Mereka seperti tidak terlatih. Tenang kawan Syam, saya sudah berhasil mengontrol detasemen Cakrabirawa, yang dimana detasemen ini sudah berhasil di bawah kendali saya. Baiklah kalau begitu. Biro khusus setuju untuk menamai operasi ini pada 30 September. Untung, semua kendali pasukan saya serahkan ke kamu. Supaya tidak memperluas front, maka sasaran hanya terbatas di Tokyo Jenderal saja dan tidak menambahkan nama-nama lagi. Tapi saya ragu kawan Aidit. Kenapa kawan Syam? Menurut kawan Aidit, apakah pergerakan ini akan berhasil jika hanya dilakukan di Pulau Jawa? Menurut pendapat saya, kunci kemenangan kita adalah Jawa. Siapa yang mampu menguasai Jawa, maka dialah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang secara garis besar mampu menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Namun, karena Jawa tidak mereka tarik, akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Kalian denger gak? Dengar apa lagi? Sudahlah, mainnya main aja. Ini, PKI, apakah sudah gila? Ingin membentuk angkatan kelima dari guru Rentani gitu? Gancur toh negara ini? Halah, kalau begitu didengerin. Sudahlah, yang penting Abri sudah benar dalam menolak hal itu. Bisa-bisa kita perang saudara lagi. Bener juga toh kamu itu. Kalau angkatan kelima isinya ada beberapa anggota ABRI sih nggak masalah. Tapi kalau isinya semua buruh tani, malah petaka juga negara ini. Iya ya? Ya sudahlah, lanjut main caturnya. Baiklah, jika rencana sudah dibicarakan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, ingat, tugas kalian adalah menculik ketujuh jenderal tersebut. Tugas ini adalah yang terpenting dalam menyukseskan operasi ini. Persiapkan komando kalian masing-masing. Baik. Maka dari itulah kawan, jenderal-jenderal kapitalis itu menolak mempersenjatai buruh tani dan menolak kita sebagai angkatan kelima. Ganyang Barat! Ganyang! Sekarang saatnya, sekarang malamnya. Hidup Bung Karno, hidup Aidit, hidup Nasakom, hidup rakyat. Hidup pada waktu itu semacam kontrak yang kita buat. Untuk markas gerakan akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama Komando Sentral 1 dan Pos 1. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi akan bermarkas di Halim. Baiklah, kalian sudah dapat jamnya masing-masing. Segera bergerak dan jangan kecewakan partai. Ayo, ayo. Apa ini? Jam berapa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden. Yang benar aja kalian. Gak salah dengar kalian. Kami kira tidak, Jenderal. Itu perintah yang kami dapat. Baiklah, saya ganti baju dulu. Tidak usah, Jenderal. Ikut kita. Apa maksudnya? Cakrabirawa, Pak. Hah? Cakra? Ada tertembak. Kamu cepat pergi. Pergi. Iya. Kamu tunggu saja di sini. Mana Nasution? Saya Zulfiqar Nasution. Turunkan senjatamu. Jangan bergerak. Lapor. Nasution telah tertangkap dan akan dibawa ke mobil. Ikut dengan saya.
Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Iya, sekarang Jenderal. Baiklah, tunggu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka dulu toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kamu, tahu apa kamu? Bajingan. Cepat cari dia. Siapa itu? Syahra. Ada apa? Keadaan negara sedang genting, Pak. Bapak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang. Baik, saya berpakaian dulu. Loh, kok masuk? Mana surat izin kalian? Keadaan sedang genting, Bu. Loh, Pak, apa nggak aneh itu? Ada Cakra yang masuk dalam rumah. Itu sudah kebiasaan mereka. Permisi, saya mau hubungi Pak Yanti. Bu, apa maksudnya ini? Bapak Presiden menunggu Jenderal. Ayo ikut saya. Cepat. Malam, Bu. Malam, ada apa ya? Kami ini minta bahwa Bapak menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak sedang tidur. Pak, bangun, Pak. Ada Cakrabirawa. Cakrabirawa, suruh mereka kembali jam 8 saja. Ya, Pak. Kata Bapak, kalian disuruh kembali jam 8 saja nanti. Tidak bisa, Bu. Kami harus membawa Bapak sekarang juga. Tunggu sebentar. Siapa yang mainkan ini? Anak-anak ya? Nggak tahu, Pak. Apa yang sedang terjadi? Tenang saja, jaga anak kita dan jangan turun ke bawah. Dapur, sini. Jawab, di mana kamu? Mau nyari mati ya kalian? Pak Jenderal berada di kamar atas. Apa maksudnya ini? Wah, suara apa itu? Jangan-jangan begal. Ya, apa kamu? Balik sekarang, letakkan senjatamu. Apa arti dari semua ini? Kami hanya menjalankan tugas, Jenderal. Atas perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Cepat jalan, Jenderal. Apa sebaiknya saya tidak berpakaian dahulu? Tidak usah, Jenderal. Cepat jalan. Lepas! Kalian lihat teman-teman kalian itu? Kalian akan bernasib sama seperti mereka. Segera, jenderal yang belum mati, bawa mereka keluar. Ini adalah surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Segera tekan. Akui bahwa Anda adalah anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Hei Anda, tekan. Dengar tidak? Cepat tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan ini pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang, coba rasakan kesehatan silat ini juga pedih. Tetapi, tidak sepedih penderitaan rakyat. Anda pantas menerimanya, Jenderal. Ini tidak sebanding dengan penderitaan rakyat selama ini. Nikmati kematianmu secara perlahan. Bukan main harumnya wangi, Jenderal. Begitu harum, saya dapat menutupi alamat kebusukannya sendiri. Hei,
Masih tutup mulut. Tekan, cepat tekan. Ayo tekan. Ayo jawab. Jawab sekarang atau mati, Jenderal. Segera jawab, Jenderal. Tekan. Di mana tuanmu? Di mana tuanmu? Di mana Nasution? Ayo jawab. Buka mulutmu. Di mana tuanmu? Di mana Nasution? Jawab sekarang atau Arita berbicara. Lolos dari pembunuhan, Sukitman lalu diajak menuju Kolim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Tiba-tiba datang pasukan tentara yang kemudian diketahui mencari jejak anggota yang terlibat gerakan pembunuhan jenderal. Bagaimana kamu dapat kesini? Siapa yang memberimu izin? Lalu Sukitman dibawa ke hadapan Panglima RPKAD, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dan berhasil menggambar peta yang menunjukkan lokasi sumur. Atas dasar informasi itu, sumur itu ditemukan dan mayat-mayat itu digali secara terbuka keesokan harinya. Ayo baca. Apa ini? Cepat baca. Baiklah. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari grup Dewan Jenderal pada hari Kamis tanggal 30 September 1965. Di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan dari angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno ini ditunjukkan kepada jenderal-jenderal anggota yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam hitungan gerakan 30 September dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal pada dalam hitungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober yang akan datang. Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan KOP sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah kontrak revolusioner, inilah yang mendorong Letnan Kolonel untuk mengadakan gerakan 30 September. Gerakan ini semata-mata gerakan Dewan Angkatan Darat yang ditunjukkan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Saya kira anak-anak itu tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa menurut saya sebaiknya Pak Sabirin menemui mereka. Suruh saja dia menghadap saya. Bagaimanapun, anak-anak 530 itu tentunya mau mendengarkan Pak Sabirin. Baik Pak, saya akan kerjakan. Dan kamu Ali, perintahkan Komandan Batalion 454 segera sekarang juga menghadap saya. Siap, Pak. Saya sudah laporkan bahwa komandan batalion kalian tidak ada di tempat. Kamu sebaiknya sekarang menghadap Pak Harto untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan sebagai perwakilan komandan batalion. Baiklah. Duduklah. Apa tugas kamu? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu bahwa akan ada KOP dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu saat ini Presiden Soekarno tidak ada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu akan tahu bahwa gerakan untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan, jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada Komandan Batalion.
Aku beri kamu dan pasukanmu waktu sampai jam 6 sore. Jika pasukanmu tidak datang dengan batas waktu yang saya berikan, maka pasukanmu akan melawan saya. Ketika azan maghrib tengah berkumandang dan matahari mulai kembali ke singgasananya, para anggota yang ditugaskan Soeharto pun tengah melancarkan misinya. Tentara RPKAD telah bersiap dengan senjatanya masing-masing dan berlari mengendap-endap guna mencari tempat persembunyian yang aman. Sedangkan yang lainnya mulai bergerak memasuki studio RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Mereka bergerak dengan penuh kewaspadaan. Letnan Kolonel untuk pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawal dan tanpa aba-aba langsung menembakkan 3 orang anggota PKI yang tengah berada di sana. Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati. Kamu tidak apa-apa? Pada hari itu, studio RRI dan kantor pusat telekomunikasi berhasil diambil alih oleh pasukan RPKAD. Beberapa pasukan RPKAD dibantu dengan penyiar radio mulai menyiarkan rekaman suara. Cepat atau lambat, gerakan militer kita akan segera dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Yang terpenting adalah kita harus terus tetap bergerak. Mungkin kita masih punya waktu. Jawa Tengah akan berbicara, kawan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Pak, ini surat dari RPKAD. RPKAD? Sementara kita bubar. Sesuai dengan tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan mengadakan kontak. Kawan ketua akan berusaha segera mengirimkan kurirnya. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Ya, seperti hantu. Baiklah, ayo kita bergegas. Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini dalam rangka kencahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir darah dalam sejarah. Karena itu pula, Angkatan Darat tidak perlu mencurigai angkatan lain. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya sukuan Sukawati yang berasal dari pemuda rakyat dilatih kemiliteran di wilayah sekitar Pangkalan Udara Halim. Dan mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu juga, tidak betul bahwa senjata yang mereka gunakan adalah milik Angkatan Udara. Semua senjata yang dimiliki Angkatan Udara telah terdaftar dan diberi nomor. Sebentar, Pak. Bagaimana, Leo? Memang benar, ini merupakan senjata milik Angkatan Udara, Pak. Tapi kami akan meneliti lebih lanjut. Dan kamu, Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapak Presiden. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto.
kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan, keamanan, dan ketertiban. Itu tugasmu dan itu harus. Kalau memang demikian tugas saya, maka jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat. Harus ada penegasan langsung dari Bapak selaku Presiden. Bagaimana maksudmu, Harto? Umumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Kalau begitu, saya akan siapkan pidato radio saya agar saya menyatakan bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab dalam mengenai pemulihan, keamanan, di samping Pranoto sebagai pelaksana harian, pemimpin Angkatan Darat. Keesokan paginya, tepat pada tanggal 3 Oktober 1965, para tentara RPKAD kembali melancarkan tugasnya untuk mencari para jenderal yang menjadi korban di lubang buaya. Kamu yakin? Saya yakin Pak, saya pernah lewat sini Pak. Apa kamu tidak keliru? Tidak, saya pernah lewat sini Pak. Lapor, kami telah menemukan tanda-tanda mencurigakan, Pak. Di mana? Siap, di sana, Pak. Ikuti saya. Di sini, Pak. Setelah mengerahkan segala upaya dan matahari pun telah kembali ke peraduannya dan langit berubah gelap. Para tentara mengangkat jasad para jenderal keluar. Mereka membawa jasad-jasad tersebut menuju ke rumah sakit Angkatan Darat untuk ditindaklanjuti. Kepala Jenderal, hati-hati. Pada 22 November 1965, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, penangkapan dari DN Aidit dilakukan. Ikat dia, cepat! Berutut! Tepat pada saat itu pula, peluru milik Maijen Yasir Hadibroto menembus tepat pada dada Aidit. Hidup PKI! Demikian akhir perjalanan salah seorang tokoh komunis terbesar di Asia Tenggara ini yang berakhir dengan sangat tragis. Dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanam Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani.